Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini, saya akan bercerita tentang seorang gadis yang menghilang secara tiba-tiba lalu ditemukan sudah tak bernyawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Kasus ini terjadi di Reykjavik, Islandia, yang merupakan salah satu kota teraman di dunia. Populasi Reykjavik kurang dari 230.000 jiwa dan menampung 63% dari seluruh populasi Islandia. Kejadian itu membuat seluruh Islandia terkejut dan membuat seruan khusus yaitu Aku Birna. Saat bulan Januari, matahari hanya bersinar beberapa jam sehari dan suhu biasanya di bawah titik beku. Pada malam tanggal 13 Januari tahun 2017, Birna Briansdóttir, seorang remaja berusia 20 tahun, sedang keluar bersama teman-temannya menikmati kehidupan malam. Menurut orang-orang, Birna adalah orang yang ceria. Dia gampang bersosialisasi dengan baik, jadi banyak orang menyukainya dan selalu siap jika itu untuk bersenang-senang. Saat itu, mereka pergi ke bar dan menari di Laugavegur, kawasan perbelanjaan utama di Reykjavik. Sekitar pukul 2 pagi, teman-temannya memutuskan untuk pulang. Namun Birna ingin tetap tinggal dan dia di sana sampai tutup sekitar pukul 4:30 sampai 5 pagi. Karena Islandia dikenal sebagai tempat yang sangat aman, jadi seorang wanita yang berjalan-jalan di sekitar kota pada malam hari adalah normal dan mereka tidak memiliki alasan untuk takut pada apapun. Selain itu, populasinya sangat kecil dan sangat erat, sehingga orang-orang merasa saling mengenal satu sama lain. Dari tahun 2000 hingga tahun 2015, tingkat pembunuhan rata-rata di Islandia adalah 1,6%. Sebagian besar dari mereka adalah para pemuda yang saling mengenal satu sama lain. Ketika Birna meninggalkan bar, dia mulai berjalan pulang ke rumah yang dia tinggali bersama ayahnya. Jaraknya sekitar 30 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki dari tempat dia berada. Saat itu dia berhenti untuk membeli makanan sebentar lalu meneruskan perjalanannya pulang. Ada sebuah video yang merekamnya di CCTV. Birna terlihat sangat mabuk dalam video tersebut. Dia sedikit tersandung dan tidak sengaja menjatuhkan koin. Suhu di luar saat itu 15 derajat Fahrenheit dan dia mengenakan sepatu bot Doc Martens hitam, celana jeans, sweater abu-abu dan hoodie hitam di pundaknya. Kamera pengawas menunjukkan dia berjalan melewati sebuah bar dan kafe, lalu pergi dan tidak pernah kembali. Birna tidak pernah absen dari pekerjaannya. Jadi ketika dia tidak muncul di tempat kerja pada hari Sabtu pagi, hal itu langsung menimbulkan kecurigaan. Dia bekerja dengan seorang teman bernama Maria. Ketika Maria mencoba menelpon ponsel Birna, ponselnya tidak aktif. Saat itu juga Mirna merasa curiga, karena hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Birna tidak pernah menghilang tanpa kabar. Maria bingung dan mulai menelpon teman-teman yang bersama Birna Briansdóttir pada malam sebelumnya. Dia juga menanyakan kepada ayah Birna, tetapi tidak ada yang tahu di mana Birna berada. Dia menghubungi ibu Birna, Silla, yang kemudian segera mengajukan laporan orang hilang dan mulai menyebarkan berita tentang putrinya yang hilang itu di Facebook. Bagian 2, penyelidikan. Pada hari Minggu pagi tanggal 15 Januari, polisi mendapat kabar terbaru. Ponsel Birna sempat melakukan ping di sebuah menara yang berada di dekat kawasan industri di sebuah kota pelabuhan sekitar 9 km sebelah selatan Reykjavik, sebelum akhirnya dimatikan sekitar pukul 5:50. Ibu Birna yang mendapat kabar itu segera pergi ke sana bersama teman-temannya, lalu mendatangi rumah-rumah untuk bertanya apakah ada orang yang melihat anaknya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Esok harinya,
Seluruh media melaporkan berita ini dan membuatnya tersebar dengan cepat di seluruh Islandia. Detektif Grimur Griston dipanggil untuk menangani kasus ini, namun ia tidak terlalu khawatir ketika tiba di kantor polisi karena mengacu pada kasus-kasus sebelumnya, kebanyakan anak muda yang hilang selalu berakhir dengan tidur di rumah teman atau berhubungan dengan seseorang. Polisi memeriksa CCTV dengan lebih teliti lagi. Mereka melihat dari kamera tersebut ada sebuah mobil Kia Rio merah di tempat yang sama dengan Birna. Namun, sayangnya kualitas videonya jelek untuk melihat plat nomornya. Belum lagi banyak mobil jenis yang sama di sana, sehingga itu mempersulit penyelidikan lebih lanjut. Semua informasi ini telah dibagikan ke media lokal. Sekarang, semua orang di Islandia sedang berusaha mencari tahu siapa yang berada di dalam mobil itu. Pada Senin malam, 2 orang bersaudara mencari di kota pelabuhan tempat telepon Birna terakhir berbunyi. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Birna, kasus ini, atau petugas penyelidik, tetapi mereka tetap pergi mencari di sekitar pelabuhan dan di sana terdapat sebuah area berpagar dengan tangki penyimpanan minyak dan perlengkapan bangunan. Di sana mereka menemukan sepasang sepatu bot hitam. Berdasarkan deskripsi yang telah dibagikan tentang apa yang Birna kenakan, mereka menduga sepatu itu adalah miliknya. Penyelam dan helikopter segera melakukan pencarian. Rekaman CCTV diperiksa dan mereka melihat sebuah mobil Kia merah memasuki pelabuhan setelah pukul 6 pagi pada hari Sabtu pagi. Mobil tersebut berhenti di samping sebuah kapal nelayan bernama Polar Nano. Terlihat seorang pria keluar dari sisi penumpang dalam keadaan mabuk dan masuk kembali ke dalam kapal. Kemudian mobil itu melaju pergi. Mereka berhasil mendapatkan plat nomornya. Ternyata mobil tersebut adalah mobil sewaan yang digunakan oleh Thomas Elson, seorang anggota kru Polar Nanook yang berusia 25 tahun. Mobil tersebut telah dikembalikan saat makan siang pada hari Sabtu dan polisi berhasil menyitanya. Mobil tersebut memiliki bau kimiawi yang kuat dan jejak darah ditemukan di kursi belakang. Sampel segera dikirim ke Swedia untuk diuji bersama dengan DNA Birna. Bagian 3, Polar Nanook. Polar Nanook adalah kapal Greenland yang berlayar pada Sabtu sore. Seorang jurnalis menemukan bila kapal tersebut telah dikaitkan dengan pembunuhan Birna. Jurnalis tersebut kemudian menemukan sebuah grup Facebook yang digunakan oleh para kru kapal dan mengirim pesan yang menanyakan apakah Thomas tahu siapa yang menyewa Kia merah tersebut. Lalu Thomas menunjukkan pesan itu kepada kapten dan sang kapten berkata padanya, "Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak perlu khawatir." Kemudian memberinya obat penenang. Di sisi lain, ada kekhawatiran besar warga Islandia untuk dapat menangkap para tersangka sebelum mereka sempat menghancurkan bukti dan mengarang cerita. Beruntung bagi mereka, sang kapten telah mengetahui kapal itu mungkin terhubung dengan kasus itu. Dia khawatir jika tersangka mungkin adalah salah satu anak buahnya dan dia memutuskan untuk berlayar kembali ke Islandia. Untuk berjaga-jaga, kapten dan kru senior mengatakan pada kru kapal bila ada masalah dengan mesin dan mereka harus kembali untuk mendapatkan suku cadang. Dia juga mematikan wifi agar tidak ada yang bisa membaca kasus ini. Islandia tidak memiliki pasukan khusus, tetapi mereka memiliki Viking Gasvektin atau pasukan Viking. Pada Rabu pagi, 6 orang Viking menaiki kapal dan sebuah helikopter terbang untuk menyambut kapal tersebut saat memasuki perairan Islandia. Nicholas Olsen, penumpang yang terlihat di CCTV, keluar dari mobil dalam keadaan mabuk dan Thomas segera ditangkap dan dikurung di kabin mereka hingga sampai daratan 12 jam kemudian. Seluruh Islandia dicekam oleh kasus ini. Mereka bahkan menunda penayangan serial Missing untuk menunjukkan rasa hormat kepada teman dan keluarga Birna. Begitu tiba di darat, kedua pria kru Polar Nanook tersebut dibawa untuk diinterogasi. Darah yang ditemukan adalah darah Birna, tetapi kedua pria itu menyangkal telah melukainya. Pada hari Jumat, Nicholas naik taksi dari pelabuhan Reykjavik dan pergi minum-minum di sebuah pub. Di sana ia memenangkan hadiah 8 gelas bir yang kemudian diminumnya. Thomas mengemudikan mobil sewaannya dan bertemu dengan Nicholas yang sudah sangat mabuk.
Mereka pergi ke bar lain lalu masuk ke dalam mobil dan pergi ke Laugavegor. Di sana, 2 orang wanita masuk ke dalam mobil yang salah satunya adalah Birna Briansdottir. Nikolaj berkata bila saat itu dia tertidur dalam perjalanan dan tidak mengingat apapun tentang mereka. Sedangkan Thomas mengatakan bahwa setelah mengantar Nikolaj ke kapal, dia memarkir mobilnya di ujung pelabuhan. Dia naik ke bagian belakang mobil bersama kedua wanita yang dia bawa itu. Dia kemudian menurunkan mereka di bundaran terdekat setelah sekitar 1 jam. Berdasarkan pengakuan ini, kisah Nikolaj Olsen pun sudah selesai, tapi tidak dengan Thomas. Pada pukul 7 pagi, Thomas Olsen terlihat meninggalkan pelabuhan dan tidak muncul kembali hingga pukul 11 pagi. Dia berkata bila dia tidur di dalam mobilnya selama waktu itu, namun odometer menunjukkan bahwa itu tidak benar. Thomas tertangkap kamera sedang membeli Ajax, pakaian, dan kantong plastik di pasar dan kemudian menggosok bagian dalam mobil. Dia mengatakan jika hal ini dilakukan untuk membersihkan muntahan, namun seperti yang diketahui sebelumnya, ada darah di jok mobil itu. Mereka juga menemukan goresan di dadanya dan SIM Birna yang terlipat di tempat sampah di kapal. Bagian 4. Penemuan jasad Birna. Pada tanggal 22 Januari tahun 2017, tepatnya seminggu setelah hilangnya Birna Briansdottir, tim pencari semakin bertambah. Ada 835 sukarelawan dan 87 kendaraan yang mencarinya. Asosiasi Pencarian ISAR saat itu membuat slogan, "Hari ini dia adalah saudara perempuan kami dan putri kami." Sekitar tengah hari di hari pencarian, sebuah helikopter yang terbang di atas garis pantai Semenanjung Selatan melihat tubuhnya di dekat tepi laut. Birna Briansdottir ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Dia telah dipukul di bagian kepala dan dicekik, tetapi dia masih hidup ketika dia dimasukkan ke dalam air. Penyebab resmi kematiannya adalah tenggelam. Nikolaj dibebaskan setelah 2 minggu dan Thomas tidak pernah mengubah ceritanya. Namun, yang belum diketahui dengan jelas adalah mengapa Birna masuk ke dalam mobilnya dan mengapa dia membunuhnya. Thomas Olsen kemudian didakwa dengan pembunuhan dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Di persidangan, DNA-nya ditemukan di tali sepatu Birna dan sidik jarinya ada di SIM Birna. Setelah itu, Thomas ditahan dan menunggu persidangannya. Saat di persidangan, Thomas Olsen mencoba mengubah ceritanya dengan mengatakan jika Birna hanya masuk ke dalam mobil, dia berhenti untuk buang air kecil dan Nikolaj pergi bersama Birna. Lalu ketika dia kembali, Birna tidak ada di dalam mobil. Namun ceritanya itu sangat tidak cocok dengan bukti-bukti yang sudah memberatkannya. Sebulan kemudian, 3 hakim memvonisnya bersalah atas kedua dakwaan tersebut dan dia dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Pada saat pemakaman Birna Briansdottir, ratusan orang datang untuk memberikan penghormatan, termasuk Presiden Islandia Gundi Johannesson. Acara penghormatan diadakan di Islandia, Greenland, dan Denmark, serta seluruh media sosial yang menggunakan seruan "Aku Birna". Begitulah akhir dari kisah Birna Briansdottir. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.